Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Mari kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nunun Khotami. Kita akan belajar tentang PAI dan Budi Pekerti di kelas 8 semester 1. Sebelumnya saya akan sosialisasikan KD yang ada di semester 1 ini, yaitu yang pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. KD yang ketiga menerapkan perilaku jujur dan adil. KD yang keempat tata cara salat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian KD kelima, praktik sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. KD yang keenam yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan berikutnya terakhir, KD yang ketujuh adalah memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 26-27 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Jadi anak-anak dalam satu semester ini kita akan mempelajari sebanyak 7 kompetensi dasar. Berikutnya kita akan mengingat kembali berapa kriteria ketuntasan minimal atau KKM di kelas 8 pada saat ini. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Baiklah anak-anakku semuanya yang sangat Ibu sayangi dan sangat saya banggakan. Marilah kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran pada KD ini, pada materi ini adalah yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, kalian dapat menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Kemudian yang keempat, sejarah singkat turunnya Al-Quran. Kemudian kelima, fungsi diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara suhuf dan kitab serta Rasul penerimanya. Baik, selanjutnya materi pendahuluannya. Kita mengingat kembali. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dan ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan berikutnya kita akan membaca dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. Bacaannya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan kitab itulah
Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Selanjutnya, kita mengenali nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi penerimanya. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai hari ini kita masih bisa memegang dan membaca kitab Al-Quran setiap hari dengan kita berkeyakinan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, Allah nanti akan memberikan rahmat kepada kita dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya pada orang-orang, pada umatnya yang selalu mencintai Al-Quran dengan cara membacanya setiap hari, memahami maknanya, dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita masuki bagian berikutnya yaitu pendalaman materi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membaca lebih seksama lagi buku paket PAI halaman 1 sampai dengan 15. Kemudian buatlah mind mapping dengan isi dan penjelasannya. Terdiri atas nama kitab dan nabi penerima, kemudian waktu diturunkannya kitab-kitab Allah, kemudian menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian terangkan sejarah singkat turunnya Al-Qur'an, serta fungsi diturunkannya Al-Qur'an, dan yang terakhir perbedaan suhuf dan kitab serta rasul penerimanya. Berikutnya saya berikan contoh mind mapping. Ini adalah contoh pembuatan mind mapping, nanti judul kalian tulis di tengah dengan model landscape ya. Lalu bagian-bagiannya itu kalian beri kaki, di sini nama kitab, kemudian dikasih kolom lagi atau lingkaran lagi untuk nama-nama kitab, kemudian nabi penerimanya, kemudian ada kaki lagi, di sini menjelaskan tentang dalil, dan kaki lagi, di sini menjelaskan tentang perbedaan suhuf dan kitab, kemudian kaki lagi menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran, kemudian ada membuat satu lagi kaki untuk menjelaskan fungsi diturunkannya Al-Quran. Ini model mind map yang paling sederhana. Kalian bisa membuat model yang lainnya dengan cara browsing di internet. Silakan digambar, ditulis, dijelaskan di buku gambarnya masing-masing, tidak usah disobek. Jadi siapkan satu buku gambar khusus, karena suatu saat nanti akan saya cek kalau sudah diperbolehkan untuk berangkat ke sekolah. Silakan diwarnai itu lebih bagus, kalian beri pewarnaan supaya tampilan mind mappingnya itu lebih menarik. Mungkin di sini mau dikasih bunga-bunga atau dikasih gambar pohon, di sini mau dikasih apa gitu boleh. Ini adalah kreativitas kalian, silakan dibuat lebih bagus lagi. Baiklah anak-anak, untuk penutup pengantar saya pada kesempatan kali ini, silakan kalian mendalami materi dengan baik. Kemudian mind mapping seperti yang sudah saya sampaikan dibuat di buku gambar dengan waktu hanya 40 menit saja. Kemudian jika sudah selesai, silakan difoto, kemudian dikirim di Google Classroom-nya masing-masing. Sudah masuk di Google Classroom? Di kelas 8A, 8B, 8C, 8D. Bagi yang belum, silahkan segera minta bantuan temannya bagaimana cara untuk masuk di kelasnya masing-masing. Tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa memberkahi semangat kita dalam belajar. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.